Dari Senayan City Jakarta, inilah Liputan 6 Petang. Setelah 3 petinggi Bank Indonesia ditahan, bagaimana pemeriksaan terhadap anggota DPR yang menerima dana dari Bank Indonesia? Roy Martin divonis 3 tahun penjara. Selamat petang saudara, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Liputan 6 Petang yang kembali kami siarkan dari Senayan City Jakarta. Dan saudara, selain 2 informasi yang telah kami sampaikan tadi, petang ini kami juga akan menyampaikan informasi tentang pencurian kayu di Kalimantan yang terus berlangsung, serta berita tentang kemacetan lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta yang akan terjadi hingga 3 bulan mendatang. Saya Aryo Ardi dan inilah Liputan 6 Petang selengkapnya. Artis Roy Martin kembali mendapat vonis dari majelis hakim untuk kasus narkoba yang kedua kalinya ini. Roy Martin mendapat hukuman 3 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Surabaya. 4 rekan Roy Martin ditangkap bersamanya telah lebih dulu vonis 1 hingga 5 tahun penjara. Seakan pengulangan adegan, Roy Martin kembali menghadapi ketukan palu vonis Pak Hakim. Kali ini ia diganjar hukuman 3 tahun penjara, selain denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Buah perbuatannya melakukan pesta narkoba di sebuah hotel di kota ini. Hukuman Roy kali ini memang lebih ringan setengah tahun dari tuntutan jaksa, tapi dibandingkan hukuman yang diterima sebelumnya dari kasus sejenis, hukuman ini lebih dari 3 kali lipat lamanya. 3 tahun ini kan hukum untuk para pengedar dan bandar. Kalau saya sebagai pemakai hukum 3 tahun apa ya? Jadi saya sama hukum lah, sesuai dengan kesalahan. Roy Martin masih menyatakan pikir-pikir, namun hampir bisa dipastikan masih panjang hari-hari yang akan dihabiskan bintang era 70-an ini di balik penjara Kota Pahlawan. Nasibnya memang tidak jauh berbeda dengan 4 rekan yang ikut ditangkap bersamanya. Vonis yang diterima Roy Martin kembali mengingatkan kita pada banyaknya kasus narkoba yang menimpa para artis. Sebut saja yang terakhir kasus pemilikan sabu-sabu oleh pedangdut Imam S. Arifin, ataupun ganja yang ditemukan di taksi Faris FM sang pelantun lagu Sakura, serta kasus ekstasi sang rocker gaek Ahmad Albar. Tim Liputan SCTV melaporkan. Sejak ditahan di Mabes Polri oleh KPK, sejumlah sanak keluarga dan karyawan Bank Indonesia terus berdatangan menemui Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang ditahan dalam kasus penyaluran dana BI senilai 100 miliar rupiah ke anggota DPR. Pihak kuasa hukum Burhanuddin Abdullah berencana untuk meminta penangguhan penahanan. Di gedung Bareskrim Mabes Polri sejak pagi telah didatangi puluhan tamu, sebagian besar adalah pembesuk Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang ditahan seruangan dengan Indra Setiawan, mantan Dirut Garuda dalam kasus Munir. Di antara para tamu terdapat keluarga Burhanuddin. Istri Burhanuddin Ike mengaku tidak kecewa atas tindakan KPK menahan suaminya. Kondisinya banyak terima kasih. Boleh kecewa karena Anda kecewa. Bapak nggak kecewa ya. Terima kasih Bapak sehat. Ngapain Bapak tadi, Bu? Kondisi anak sendiri gimana jadinya, Bu? Kenapa, Bu? Kondisi anak ditahan. Oh, baik-baik aja. Menurut kuasa hukumnya, Burhanuddin sudah dapat menerima keadaan meski kecewa. Rencananya pihak kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan dan sebagai penjaminnya adalah Dewan Gubernur BI. Ya, kalau kecewa sih kelihatannya dia sudah bisa terima keadaannya, dia sudah berkomunikasi dengan tahanan-tahanan yang lain juga. Tapi yang jelas tadi dia bilang ya masih agak capek karena belum sempat tidur. Ada rencana penangguhan penahanan nggak? Iya, siang ini tim pengacara akan ketemu untuk membahas ini. Dalam kasus ini, 3 orang dari BI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Burhanuddin, Rusli Simanjuntak, dan Oi Hoi Tiong. Sedangkan 2 anggota DPR periode 1999-2004, Antoni Z. Abidin yang kini Wakil Gubernur Jambi dan anggota DPR Hamka Yandu yang diduga sebagai penerima dana aliran BI tersebut hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Di antara KPK dan DPR itu ya dengan badan kehormatan
Ini terjadi suatu, ya katakanlah saling menunggu, saling memerlukan. Ya, jadi itu jadi lambat. Tapi di lain itu kalau mau bercuriga boleh juga bahwa maka KPK itu kan ditunjuk oleh DPR, ya, oleh para politisi DPR. Jadi ya tentu ada suatu ya keseganan juga ya. KPK menahan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah terkait aliran dana BI senilai 100 miliar rupiah ke anggota DPR. Burhanuddin mengulang sejarah pendahulunya yaitu Syahril Sabirin yang juga sempat berada di belakang jeruji. Bulan Mei mendatang, Burhanuddin yang pernah dinobatkan sebagai bankir bank sentral terbaik sedunia tahun 2007 akan mengakhiri jabatannya dan diganti dengan Menko Perekonomian Budiono. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah prihatin atas penahanan Gubernur Bank Indonesia oleh KPK. Meski demikian, menurut Wapres, KPK sudah bertindak sesuai dengan undang-undang. Dan saudara, berikut pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala selengkapnya. Bagaimanapun pemerintah tentu merasa prihatin akan hal tersebut. Bahwa Gubernur Bank Sentral ditangkap, tentu pemerintah prihatin. Namun juga semuanya juga kembalikan kepada proses hukum yang ada yang kita sepakati. Jadi ya itu memang sesuai undang-undang, KPK dapat bertindak dan itu KPK kan suatu lembaga yang independen yang dapat bertindak sendiri tanpa suatu campur tangan pemerintah. Sehari setelah Gubernur Bank Indonesia ditahan, jajaran Gubernur Bank Indonesia dan sanak keluarga menemui Burhanuddin Abdullah di tahanan Mabes Polri Jakarta. 3 deputi gubernur BI yang bertemu dengan Menko Perekonomian yang juga gubernur BI terpilih Budiono adalah Hartadi Sarwono, Ardayadi dan Siti Fadriah. Pertemuan pertama ini untuk melaporkan sekaligus koordinasi mengenai Bank Sentral setelah Burhanuddin ditahan. Usai pertemuan, Hartadi Sarwono mengungkapkan sistem yang kuat dan terkoordinasi di BI menjadikan situasi moneter tetap terkendali. Dengan bantuan media bahwa tidak terjadi sesuatu apapun ya, jadi normal ya, ini karena menunjukkan kepercayaan pasar kepada pelaksanaan tugas di Bank Sentral. Nah, ini yang harus kita jaga, bahwa sistem dan prosedur yang berjalan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tidak terpengaruhnya pasar dengan penahanan Burhanuddin menurut analis pasar karena memang sistem BI yang cukup baik dan sudah terpilih pengganti Burhanuddin sebelum ditahan. Dengan kondisi kinerja yang relatif cukup baik tersebut ditambah munculnya kepastian siapa otoritas yang akan mengendalikan moneter kita, yang notabene kita harapkan juga bisa bekerja sama dengan otoritas fiskal kita, akan memberikan satu peluang yang baik sehingga recovery atau technical rebound itu muncul, sehingga wajarlah kalau pada pagi hari ini session pertama aja indeks sudah naik 1,7%. Burhanuddin bukan gubernur BI pertama yang karirnya berakhir sebagai tersangka. Sebelumnya Syahril Sabirin juga berakhir di penjara meski hanya beberapa bulan. Penahanan Burhanuddin ini cukup ironis karena Burhanuddin sebelumnya meraih penghargaan sebagai bankir terbaik sedunia. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, itulah pertemuan antara Dewan Gubernur dengan Gubernur Bank Indonesia terpilih Budiono pasca ditahannya Gubernur Bank Indonesia saat ini Burhanuddin Abdullah. Dan saudara, beralih ke berita selanjutnya, anggota DPR tersangka kasus penyuapan Al-Amin Nur Nasution yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya hari ini batal menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Awalnya politisi muda P3 itu meminta waktu untuk sholat Jumat. Setelah ditunggu 4 jam lebih, Al-Amin mengaku sakit. Pengawal tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus gigit jari. Bolak-balik masuk ruang tahanan Polda Metro Jaya, ia gagal membawa Al-Amin Nasution untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Menunggu lebih dari 4 jam, awalnya Al-Amin mengaku akan sholat Jumat. Tapi belakangan Al-Amin mengaku sakit dan minta didatangkan dokter. Biasa aja dia. Biasa gimana maksudnya? Iya. Sejak kapan dia merasakan sakit? Ya, dari semalam katanya. Keluhannya seperti apa, Pak? Iya. Dia nggak enak badan katanya. Oke. Selain petugas KPK, siang tadi Ibu Al-Amin Nasution yang datang dari Jambi juga kembali mengunjungi Amin di tahanan. Sang ibu mengaku tak percaya anaknya terlibat kasus penyuapan. Anak saya anak yang baik. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dia dipelihara Allah ya. Dan hukum berjalan dengan seadil-adilnya.
Sementara Sekda Bintan Azirwan menjalani pemeriksaan di KPK sejak pukul 11 siang. Tidak ada penjelasan dari Azirwan saat baru tiba dari Mapolres Jakarta Selatan tempatnya ditahan. Anggota Komisi 4 DPR Al-Amin Nasution dan Sekda Bintan Azirwan ditangkap KPK bersama 3 orang lain termasuk seorang perempuan di Hotel Ritz-Carlton. Saat ditangkap, KPK mendapati uang 71 juta rupiah dan 33.000 dolar Singapura setara dengan 208 juta rupiah. Setelah batal diperiksa hari ini, Al-Amin Nasution yang telah menunjuk pengacara dari partainya P3 akan diperiksa KPK hari Senin mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Kasus dugaan suap yang menimpa anggota Komisi Kehutanan DPR Al-Amin Nur Nasution terus bergulir. Pengakuan baru datang dari Ketua Fraksi PKS yang menguatkan dugaan adanya suap atau gratifikasi dari pemerintah Kabupaten Bintan memang benar ada. Ia menyebutkan salah seorang anggotanya yang satu tim dengan Al-Amin Nur Nasution pernah mengembalikan ke KPK uang sejumlah 30 juta rupiah yang diduga pemberian dari pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam pemeriksaan di KPK, Al-Amin Nasution selalu menyangkal bahwa dirinya menerima uang suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Tapi sangkalan ini tampaknya akan terbantahkan. Pengakuan Ketua Fraksi PKS hari ini cukup mengejutkan. Ia menyatakan anggotanya yang pernah satu tim dengan Amin Nasution Januari lalu telah mengembalikan ke KPK uang 30 juta rupiah yang diduga dana gratifikasi dari Pemkab Bintan. Anggota kami yang reses ke Kabupaten Bintan, pulang dari sana itu disangguin 30 juta. Ya, dia lapor bahwa itu Januari yang lalu kejadiannya, lalu sesuai dengan aturan main di fraksi itu kita kembalikan ke KPK. Belakangan, Komisi 4 DPR selalu menyatakan tindakan Amin Nasution tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pengalihan fungsi hutan di Bintan. Sebab masalah itu sudah diputuskan dan sudah selesai. Apakah itu inisiatif pribadi atau memang ada deal-deal tertentu melalui tim yang ada itu, ya tentu itu saya tidak tahu hal seperti itu. Bupati Bintan juga menyatakan tidak ada kebijakan dari pihaknya untuk menyuap anggota dewan. Menurutnya, apa yang dilakukan sekretaris daerahnya Azirwan di luar sepengetahuannya dan tidak ada dana kas daerah yang berkurang. Saya sendiri tidak pernah berhubungan dengan Pak Al-Amin, berjumpa maupun telepon maupun tidak. Dan kita kan tidak tahu yang saya sampaikan itu kan bertanya apakah memang itu uang dari Amin ataukah memang. Kasus dugaan suap Amin Nasution agaknya mirip dengan kasus dugaan suap Jaksa Urip Trigunawan. Jaksa Urip diduga memanfaatkan putusan kasus BLBI untuk meminta dana gratifikasi. Dalam kasus Amin, dugaan suap itu terjadi hanya dalam tempo sehari setelah masalah pengalihan fungsi hutan di Bintan diputuskan di komisinya. Rahmat Supana melaporkan dari Jakarta. Tentara dan polisi gencar membasmi pembalakan liar atau illegal logging, tetapi rupanya tindakan itu tidak cukup menggetarkan nyali para pencuri kayu. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, polisi menemukan ratusan potong kayu curian yang disembunyikan di kanal di sekitar Sungai Kahayan. Bersenjata lengkap, 30 personil dari Polres Palangkaraya menyisir Sungai Kahayan untuk mencari ratusan potong kayu curian. Usaha itu tidak sia-sia. Di kanal kecil sungai di desa Bereng Bengkel, polisi mendapati ratusan potong kayu yang disembunyikan. Tidak mudah menarik kayu-kayu itu dari lokasi penemuan. Polisi bahkan harus terjun ke sungai untuk menarik dan membawanya ke pelabuhan KP3 Palangkaraya. Kayu-kayu ini adalah sebagian dari 725 batang kayu yang dijadikan barang bukti dalam penyergapan 3 hari lalu. Karena tempat penahanan kayu di KP3 terbatas, saat itu hanya 100 batang kayu yang bisa dibawa. Selebihnya ditinggalkan di tempat penemuan. Namun ternyata kayu yang ditinggalkan sebagian dicuri. TKP ini adalah TKP yang apabila kita melakukan penertiban selalu mendapat perlawanan dari masyarakat. Meski kampanye pemberantasannya digencarkan, pembalakan liar tampaknya masih marak. Dalam beberapa bulan terakhir saja, aparat keamanan menemukan puluhan ribu kubik kayu curian dari hutan kita di Ketapang, Kalimantan Barat. Diduga kuat, kayu-kayu curian itu akan dijual ke Malaysia. Rantai mafia pembalakan kayu dipastikan melibatkan pejabat Pemda dan kepolisian daerah. Sebagian bahkan sudah ditahan sebagai tersangka. Ridin Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.